Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita petunjuk yang sejatinya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niscaya kita tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui saudara-saudariku, Bapak Ibu, ikhwati fillah, hafidhakumullah, bahwa hidayah itu atau nikmat petunjuk itu tidak Allah berikan kepada semua manusia. Kami ulang sekali lagi, tidak Allah berikan kepada semua manusia. Hanya sebagian di antaranya yang Allah berikan. Maka apabila kita mendapatkan nikmat tersebut paling tidak sampai malam hari ini, maka kita harus banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, paman Nabi saja yang ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan nikmat ini. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak mendapatkan nikmat hidayah ini. Padahal jika kita hitung perjuangan kita dengan perjuangan paman Nabi Muhammad SAW, belum tentu perjuangan kita lebih besar. Bisa jadi perjuangan beliau lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Tapi Allah tidak memberinya, dan sampai saat ini masih memberikan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak perlu jauh-jauh kita tarik ribuan tahun yang lalu. Cukup kita langkahkan kaki kita beberapa langkah keluar dari masjid, kita dapati banyak manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi enggan untuk beribadah kepadanya. Maka alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, hafidhakumullah, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang termasuk salah satu majelis terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak biasanya ya. Biasanya saya ngisinya Ahad malam ya, ini Rabu malam. Alhamdulillah ya. Biasanya saya Rabu malam tidak bisa. Ini kebetulan alhamdulillah bisa ya untuk menyempatkan waktu hadir di majelis yang mulia ini. Maka mari kita pada kesempatan yang sangat terbatas ini kita belajar bersama ya. Kita belajar bareng ya di bawah tema ya, aku hanya ingin bahagia. Masya Allah ya. Ini sedikit puitis ya. Ya, tema kajian kita pada malam hari ini ya. Aku hanya ingin bahagia. Insya Allah kita akan mencoba menggali ya daripada Al-Quran, As-Sunnah dan hikmah para salafus saleh ya, yang bisa kita ambil pelajaran baginya atau darinya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, setiap manusia itu pasti ingin bahagia. Kami ulang sekali lagi, setiap manusia itu pasti ingin bahagia, gitu loh.
Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sibuk bekerja mencari nafkah dari pagi hingga larut malam, bahkan dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Meninggalkan keluarganya, bahkan sebagian di antara mereka tidak berhenti beraktivitas, terus menerus bergerak. Untuk apa yang sedemikian itu? Ya tidak lain tidak bukan agar ia bahagia. Itu menurut mindset dia, ya. Dalam pola pikir dia melakukan itu capek-capek, peras keringat, ya banting tulang. Mengapa? Ya agar ia bahagia, agar keluarganya bahagia. Ya. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, kita datang pada kesempatan malam hari ini di majelis yang mulia ini, ya, menyempatkan diri, ya, di saat saudara-saudari kita di luar sana mungkin mereka beristirahat pulang kerja, ya, setelah beraktivitas mencari nafkah, tapi Bapak Ibu, ya, masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis ini. Kenapa? Kok sampai seperti itu? Ya, salah satu sebab dan tujuannya adalah untuk memperoleh apa? Kebahagiaan, gitu ya. Ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, ya, sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan sebagian manusia itu, ya, mencari kebahagiaan itu bagaikan mencari, ibarat kata pepatah, ya, mencari mutiara di gurun pasir yang gersang lagi tandus, gitu ya. Jadi dia mencari kebahagiaan itu bagaikan mencari mutiara di gurun pasir yang gersang lagi tandus, gitu loh. Tidak mendapatkan apa-apa dia, kecuali lelah, letih, dan pada akhirnya hanya tersisa rasa kecewa dan putus asa. Seperti itulah perumpamaan sebagian manusia di dunia ini ketika mereka mencari kebahagiaan, ya. Seringkali mereka itu salah dalam memilih atau menempuh jalan untuk menggapai atau meraih kebahagiaan. Jadi jalannya itu keliru, salah gitu, ya. Bagaikan seseorang yang mencari mutiara di gurun pasir gitu. Padahal kalau dia mau mencari mutiara, harusnya di mana? Di dalam laut. Menyelam dia, mencari kerang dia, dibuka kerang itu, ya. Bukan mencari mutiara di gurun pasir. Tapi seperti itulah sebagian manusia di dunia ini. Mereka sudah mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, keluarganya, perasaannya. Semuanya ia korbankan. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, ada kabar gembira. Islam, agama kita yang mulia ini adalah agama yang sempurna, ya. Menjelaskan hampir semua detail kehidupan di dunia ini. Dari yang paling penting, paling urgent, sampai yang paling remeh. Semua itu dijelaskan dalam syariat Islam ini, ya. Perkara akidah, ya, dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan begitu terperinci. Sampai perkara memakai sandal dimulai dari kaki yang paling kanan, gitu ya. Doa, ya, doa ketika sholat sampai ketika doa mau menunaikan buang hajat. Dan setelah buang hajat, itu semua itu diatur di dalam syariat, dijelaskan oleh syariat, oleh agama kita yang tercintai. Nah, jika kebahagiaan itu adalah perkara yang sangat urgent bagi setiap manusia, ya, setiap kita menginginkan kebahagiaan, maka tentu saja Islam tidak mungkin meninggalkan penjelasan terkait permasalahan tersebut, gitu loh. Jika permasalahan, ya, memakai sandal itu harus dimulai dengan kaki kanan, ya, sunnahnya, ya. Menyisir itu, ya, dimulai, ya,
ke arah kanan ya, atau yang paling kanan terlebih dahulu. Memakai baju juga yang sebelah kanan terlebih dahulu, semua diatur dalam syariat. Ya, bahkan maaf, ketika berjima pun diatur dalam syariat. Tentu saja kebahagiaan yang setiap kita ini mendambakan tidak mungkin ditinggalkan. Ya, pasti juga dijelaskan dalam syariat agama Islam ini. Mustahil ditinggalkan. Ya, mustahil. Ya. Maka daripada itu, insya Allah ya, kita akan belajar bersama. Ya, bagaimana sudut pandang Islam terkait kebahagiaan dan bagaimana ya kiat-kiat ya meraih kebahagiaan ya versi dalam tanda kutip ya menurut mindset ada sudut pandang agama kita Islam yang tercinta. Nah, bahkan perlu diketahui Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebagian ulama menjelaskan salah satu tujuan diturunkan agama Islam, diutusnya Muhammad alaihissalatu wassalam kepada kita semua adalah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Itu salah satu ya sebab diturunkan agama ini, sebab diutusnya Rasul ya. Selain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab yang lainnya agar manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itu ya salah satu tujuan diturunkan agama Islam dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita membahas ya tentu saja kiat meraih kebahagiaan ya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kebahagiaan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan itu dari Allah, milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biar kita tidak salah dalam bersikap, ya biar kita tidak salah dalam berprinsip, ya dalam ya melihat dalam sudut pandang yang benar bahwa kebahagiaan itu berasal dari Allah. Dalilnya mana? Di surat Al-Fat ayat 4 ya, di surat Al-Fat ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ya. Allah berfirman ya, menjelaskan ya, mengabarkan kepada kita semua bahwa ya huwaladzi, sesungguhnya Allah anzala sakinah, yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman. Ya. Kata para ulama, as-sakinah itu ya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang menurunkan siapa? Allah, gitu loh, ya. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya. Jadi seharusnya yang paling berhak bahagia ini siapa? Orang yang beriman, gitu loh. Dan yang menurunkan kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salah satu tujuannya Allah menurunkan kebahagiaan di dalam hati kita adalah agar iman kita bertambah, gitu loh. Jadi karena orang yang beriman itu kalau nikmatnya ditambah, dia bersyukur, kemudian diperbanyak ibadahnya. Itu orang yang beriman yang benar itu. Ya. Jadi kalau kita ya rezekinya dilapangkan malah jarang datang ke majelis ilmu, ini dipertanyakan imannya, gitu. Ya, karena kalau di surat Al-Fatih ini ya, orang yang beriman itu kalau sudah ditambah kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya itu supaya imannya juga bertambah, gitu. Ketakwaannya bertambah, gitu. Kalau kita ya dulu cuma pegang uang jutaan, sekarang ratusan juta, akhirnya jarang datang berjamaah di masjid. Wah, ini nah, berarti ini tidak sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tujuannya salah satunya menurunkan kebahagiaan, menambah kenikmatan agar iman kita bertambah. Baik, paling tidak yang perlu kita garis bawahi ya,
di ayat ini adalah bahwa kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau temanya aku hanya ingin bahagia, ya, karena kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Gitu loh. Jadi karena kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita ingin bahagia. Carilah kebahagiaan dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Ya. Karena kebahagiaan itu milik Allah loh. Ya, kebahagiaan itu dari Allah loh. Jadi kalau kita ingin bahagia, minta kepada Allah. Selain kita minta kepada Allah, kita harus mencari kebahagiaan dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an maupun lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, gitu loh. Ya, jadi ini yang akan kita kaji juga nanti, ya. Bagaimana kita mencari kebahagiaan, ya, melalui jalan yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya, ya. Bukan melalui jalan yang diajarkan oleh manusia, ya. Karena kalau manusia yang memberitahu kita petunjuknya belum tentu sampai, gitu loh. Ya. Misal nih, ya, ada si fulan A, ya. Ya, si fulan A dan si fulan B. Si fulan A itu pemilik pabriknya, ya. Si fulan A itu pemilik pabriknya, yang bikin pabriknya, gitu. Kemudian si fulan B itu bahkan cuma orang numpang lewat. Kemudian kita masuk pabrik, ya, karena pabriknya terlalu besar. Kemudian kita tanya, "Pak, toiletnya di mana?" Ya, antum tanya siapa? Tanya pemilik pabriknya atau orang yang numpang lewat? Ya, pemilik pabriknya. Yang bangun pabrik itu, dia yang punya, dia yang bangun, dia yang gambar, dia yang setiap hari di situ. Tentu saja kita lebih percaya dia, gitu loh. Begitu pula kebahagiaan. Kalau kita pengen bahagia, maka kita ini harus bertanya kepada Allah, ya, bertanya kepada Rasulullah. Caranya gimana? Karena kita tidak mungkin bertanya secara langsung. Kita cari tahu jawabannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Itu yang akan kita kaji lebih lanjut. Nah, taib. Sebelum itu mungkin akan ada pertanyaan. Lah, Ustadz, kalau seandainya kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah, Ustadz, kenapa kok banyak orang-orang kafir, ya, dan banyak pelaku-pelaku maksiat yang bahagia? Nah, ya, jadi sebelum kita bahas nanti kiat mencari kebahagiaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, kita jawab pertanyaan ini terlebih dahulu, gitu. Jika kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah, gitu, mengapa Allah berikan kebahagiaan ini untuk orang-orang kafir yang jelas-jelas, ya, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran? Kenapa Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan yang membangkang syariat, tidak tunduk pada perintah dan larangan? Mengapa? Jawabannya ada dua. Nah, jadi kalau kita nanti, ya, terlintas pertanyaan seperti ini, atau ditanya sama saudara-saudari kita mungkin yang belum ngaji atau yang baru hijrah, gitu, kenapa kok banyak orang-orang kafir atau pelaku-pelaku maksiat yang bahagia, gitu, yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada dua, ya. Jawabannya ada dua, ya. Ya, kebahagiaan orang kafir dan para pelaku maksiat itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan menipu, ya. Jadi ada dua memang jawabannya, ya. Yang pertama itu kebahagiaan yang semu, ya. Jadi kebahagiaan orang-orang kafir dan para pelaku maksiat itu hanya kebahagiaan yang semu. Itu jawaban yang pertama. Maksud daripada kebahagiaan yang semu itu apa? Kebahagiaan yang semu yakni kebahagiaan yang sifatnya itu sementara, ya. Jadi kebahagiaan yang sifatnya sementara dan merupakan istidraj, ya. Kami ulang sekali lagi, kebahagiaan yang semu itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara dan merupakan istidraj.
Dalilnya di surat Ali Imran ayat 196 dan 197. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah berfirman, janganlah kalian sesekali terpedaya oleh kebebasan atau kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri ini, gitu loh. Maksudnya, janganlah ketika engkau melihat orang kafir itu bahagia, memiliki banyak kenikmatan, kemudian engkau terpedaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mataun qalil, itu sesungguhnya kenikmatan yang sangat sedikit, gitu loh. Sangat sedikit bagaimana? Dibandingkan semua kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan kata para ulama, mataun qalil itu juga maksudnya adalah kenikmatan yang sementara saja. Ya. Tsumma ma'wahum jahannam. Jadi mereka itu hanya mendapatkan kenikmatan yang sedikit dan sementara. Setelah mereka mendapatkan yang sedikit dan sementara itu, mereka akan kami kembalikan kemana? Jahannam. Diadab mereka. Wa bi'sal mihad. Dan sesungguhnya jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal atau tempat kembali. Gitu loh ya. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, kepada para pelaku maksiat, yang pertama jawabannya itu adalah karena kenikmatan yang semu saja atau kebahagiaan yang semu saja. Ya, yakni yang sifatnya sementara atau mungkin istidraj gitu. Nah, kalau istidraj itu dalilnya di surat Al-An'am ayat 44. Ya, di surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Artinya apa? Allah berfirman, maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi ketika mereka itu diingatkan oleh para rasul, oleh para ulama, oleh para mubalik, oleh para khutaba, oleh saudara dan kerabat mereka untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, kemudian mereka membangkang, berpaling, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan semua pintu kenikmatan untuk mereka. Loh, ini kan kalau coba berpikir pendek, ini aneh nih. Orang maksiat malah dilimpahkan kenikmatan. Orang maksiat malah dibukakan pintu kebahagiaan. Ya memang seperti itu, ini sunatullah, ketetapan Allah. Kalau bahasa kita ya sakarepe Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aturan-aturan Allah gitu. Ya. Jadi saya ini hanya menyampaikan ketetapan dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sunatullah ini udah sunatullah gitu. Dan kita nggak bisa protes gitu. Allah itu punya kebijakan. Ya. Salah satu kebijakannya apa? Kalau dilihat orang itu sudah melampaui batas, ya, istilahnya sudah maksiatnya nemen gitu, maka sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibukakan pintu kebahagiaan untuk dia. Gitu. Malah nikmatnya dilimpahkan gitu. Untuk apa? Hatta idza farahu bima utu, sampai ketika mereka terperdaya dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, diambil bahasa kita itu sekonyong-konyong. Maksudnya tanpa ada peringatan gitu. Moro-moro mati, moro-moro kena adab gitu, ya. Faidahum mublisun, kemudian mereka termasuk orang yang sangat putus asa dan sangat bersedih dan orang yang sangat merugi gitu, ya. Jadi memang seperti itu ketetapan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalau ada di antara kita, naudzubillah min dzalik, sudah menyimpang, berbuat maksiat, malah diberikan kebahagiaan, dibukakan pintu kenikmatan. Jangan-jangan itu istidraj gitu. Allah malah menetapkan kita mati dalam keadaan belum mendapatkan petunjuk gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu kalau sedang bahagia lupa Allah gitu. Iya apa tidak?
Iya gitu. Kita ini kadang-kadang nek wis delosor gitu. Ya, nek wis pengap-pengap ngono kena Covid wingi gitu. Baru astagfirullah gitu. Astagfirullah. Malah ini orang tuh kalau sudah melampaui batas, Allah nggak pengen dia istighfar. Allah nggak pengen dia taubat. Wis karena tuh udah terlalu melampaui batas, akhirnya dia dimatikan dalam keadaan bermaksiat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad sama. Maknanya kurang lebih sama, ya. Rasulullah bersabda, "Bila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala," ya kata Rasulullah, "jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dunia yang ia impikan, yang ia inginkan, padahal dia sedang bermaksiat." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nih ya, jika kita melihat seseorang ya dibukakan pintu kenikmatan, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia pelaku maksiat, padahal dia orang kafir gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hal itu ya, sesungguhnya itu adalah istidraj atau jebakan kalau bahasa kita dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan bermaksiat yang akhirnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka tidak punya kesempatan untuk bertobat. Nah, itu jawaban yang pertama, bahwa kebahagiaan yang dimiliki orang kafir dan pelaku maksiat itu adalah kebahagiaan yang semu. Sedangkan jawaban yang kedua, ya, kebahagiaan yang didapati, dirasakan, dimiliki orang-orang kafir dan para pelaku maksiat adalah kebahagiaan yang menipu. Ya. Ya. Maksudnya kebahagiaan yang menipu itu seperti apa? Ya. Kebahagiaan yang menipu maksudnya adalah seolah-olah tampak bahagia gitu loh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah ya kehidupan dunia itu hanya ya seperti kenikmatan yang menipu. Allah mengulang beberapa kali dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga mengingatkan di dalam beberapa sunnahnya, menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini sifatnya untuk sebagian manusia itu adalah kenikmatan atau kebahagiaan yang menipu, mata'ul ghurur ya. Itu kalau bahasa yang sering kita baca dalam Al-Quran ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi menipu itu seperti apa? Ya tadi seperti yang kami sampaikan, seolah-olah bahagia padahal tidak. Ya, jadi seolah-olah bahagia padahal tidak. Dan ini bisa disinkronkan ya, dikuatkan dengan dalil yang lainnya di surat Thaha ayat 124. Di surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa saja yang menyimpang, berpaling daripada mengingatku, enggak mau bertakwa, enggak mau mendengarkan perintah, tidak mau menjauhi larangan, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia hidupnya akan sempit. Ma'isyatan donka itu kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari dzikrullah, orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, di surat Thaha ayat 124, hidupnya pasti sempit. Dan ini yang dimaksud itu di dunia loh. Di dunia. Kenapa? Karena ada kelanjutannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sedangkan di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, menyimpang daripada tuntunan dan syariat, hidupnya itu sempit di dunia dan di akhirat juga diancam dengan azab. Itu maksudnya di ayat ini. Jadi kalau ada sebagian manusia yang mereka mendapatkan kenikmatan padahal dia kafir, padahal dia pelaku maksiat, ya, itu tadi dua kemungkinan. Kalau enggak yang pertama itu adalah kenikmatan semua atau istidraj, berarti kenikmatan yang menipu, ya. Kenikmatan yang menipu, ya.
Maksudnya apa? Ya maksudnya seolah-olah kita lihat itu putih, padahal biru gitu. Ya. Jadi misal kalau saya berikan sebuah analogi ya. Misal ini kita lihat warnanya apa? Putih gitu ya. Ini putih ya. Tapi seandainya ada dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini seandainya ada dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan ini biru, maka antum jawabnya apa? Putih apa biru? Biru. Itulah iman. Ya, itulah iman. Jadi walaupun mata kita ini melihat putih, tapi kalau Allah sudah mengatakan itu biru, maka kita harus mengatakan biru dan kita harus meyakini itu biru. Itulah iman yang diajarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika kapan? Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj gitu. Ya. Seandainya Rasulullah mengatakan dinding ini itu putih, walaupun aku melihat hitam, maka pasti aku akan mengatakan putih. Seandainya Rasulullah mengatakan dinding ini hitam padahal aku melihatnya putih, pasti aku akan mengatakan dinding ini hitam. Itulah iman. Ya, itulah iman. Maka konsep kita orang yang beriman kembali kepada Al-Quran. Dan Allah yang mengatakan, ya, Allah mengatakan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya pasti akan sempit. Di dunia dan di akhirat dia akan diancam dengan azab gitu. Dan itu memang waqi', ya, waqi'. Apalagi antum yang mungkin sudah berumur panjang, ya, bermuamalah dengan berbagai jenis manusia, pasti antum akan bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak orang-orang di luar sana, nggak usah kita sebutkan contoh yang susah untuk kita jelaskan. Misalnya yang sering tiap hari kita baca di berita-berita tentang korupsi misal. Korupsi itu mulai dari daerah sampai pusat itu ya korupsi gitu ya. Banyak itu bukan berarti kita menjelekkan pemerintah. Emang kenyataannya seperti itu kan, tuh beritanya seperti itu. Cuma yang bisa kita ambil ya daripada hikmah ya saudara-saudari kita yang terjerumus dalam korupsi itu. Lucunya gajinya itu loh sudah puluhan ratusan juta. Iya apa tidak? Iya. Ya. Mobilnya itu mewah. Ya, rumahnya megah. Saya dulu di Jakarta, Bapak Ibu, pernah ngajar privat. Ya, dulu kan kalau kita mahasiswa itu kan yang penting kita harus ada pemasukan tambahan, nggak ngerepotin orang tua gitu ya. Jadi waktu saya kuliah itu saya dulu sambil ngajar privat sebagian orang. Kebetulan yang saya ajar itu ada orang kaya, keluarga dewan, ya, keluarga eksekutif pemerintahan lah gitulah. Itu Masya Allah, parkirannya saja ya, dimasuki mobil 8 itu loh cukup ya, parkirannya ya. Padahal rumah kita dimasuki mobil 4 belum tentu cukup. ya, parkirannya dia itu dimasuki mobil 8 cukup. Itu mobilnya Alphard, Fortuner, ya, Pajero, macem-macem, ya kan? Bau besar, tiangnya yang buatnya nggak mungkin bisa dibayangkan yang pernah lihat sinetron atau pernah lihat di televisi ya, sekilas itu ya. Itu tiang yang buatnya nggak, rumahnya itu dari luar tuh, Masya Allah besarnya, tangan kita gini nggak bisa sampai, 2 orang nggak sampai, besar sekali gitu. Ya. Seolah-olah kan bahagia gitu ya, gajinya puluhan sampai ratusan juta, gitu ya, mobilnya mewah, rumahnya megah, kolam renang tinggal nyemplung gitu ya, tinggal nyemplung ya, nggak usah susah-susah gitu ya, nggak usah susah-susah gitu, tinggal nyemplung kolam renang ya. Sopirnya aja bisa 2-3 orang, sopirnya gitu ya. Sopirnya itu sampai 2-3 orang. Itu ada sopir buat antar jemput anaknya sendiri, ada sopir buat istrinya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Bulet ngituri ya. Kita ini kalau ngitungnya bingung ya, tapi memang seperti itu. Seolah-olah bahagia, tapi tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal mereka, kita duduk dengan mereka, atau kita pernah nginep bareng sama mereka, kita dapati ternyata ya ada aja masalahnya, ada saja ujiannya,
ada yang diuji dengan penyakit, gitu. Ada yang diuji dengan anaknya nikah sama orang kafir, ya, dan macem-macem gak karu-karuan, gitu ya. Tapi kalau di media sosial, kalau di hadapan atau di mata masyarakat tampaknya senyum-senyum aja, gitu. Ya. Tapi kalau sudah di hadapan ustadz beda, gitu. Sama ini yang datang-datang di sini sama juga ini ya. Ini di samping antum ini senyum-senyum gitu. Barang nanti kalau berdua sama saya nangis-nangis nih. Ya, banyak itu datang ke rumah itu ya. Ya, kalau di kajian dia senyum-senyum gitu. Tapi kalau sudah datang ke rumah nangis-nangis gitu. Ya, nangis-nangis gitu. Ya, nangis-nangis. Berapa ada itu seorang wanita, masya Allah ya, sudah ngaji, ya mobilnya itu mewah-mewah. Ngaji dulu ya, sekarang udah nggak ngaji, bahkan sholat tuh bolong-bolong Bapak Ibu, nangis-nangis. Padahal dia cerita kalau temennya ngelihat tuh seolah-olah bahagia gitu ya. Dia sendiri yang cerita, nangis-nangis datang ke rumah itu, menemui saya sama istri. Kenapa? Karena suaminya udah sholatnya dulu itu yang mungkin istilahnya ya, istiqomah di masjid ya, sekarang bolong-bolong. Padahal dulu ngaji rutin itu, nangis-nangis. Tapi saudara-saudari kita melihat dia, masya Allah, anaknya pinter-pinter, juara ketika lomba dan lain sebagainya. Itu datang sendiri ke rumah dan cerita seperti itu. Ya, jadi jangan pernah ya tertipu dengan kenikmatan dunia yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Padahal Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berpaling dari Allah, orang yang menjauh daripada ketakwaan, hidupnya pasti akan sempit. Nah, itu jawabannya ya. Jadi yang pertama adalah kenikmatan semua atau istidraj, yang kedua adalah kenikmatan atau kebahagiaan yang menipu. Nah, taib, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang perlu kita garis bawahi dan kita ketahui, dan ini termasuk juga kabar gembira untuk kita semua, bahwa cara untuk meraih kebahagiaan di dunia, ya, cara untuk meraih kebahagiaan di dunia ternyata sama ya dengan cara untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ini kata para ulama. Ini saya cuma mengutip sebagian kitab atau nasihat para ulama dalam liqa atau muhadharah mereka. Ya. Jadi para masyayikh senantiasa beberapa kali menyampaikan bahwa cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu ternyata sama caranya ya dengan ya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena memang robnya di dunia ini sama robnya di akhirat itu juga sama. Ya. Tuhannya dunia ini siapa? Allah. Tuhannya akhirat siapa? Allah. Sama. Karena Tuhannya sama, pemilik kebahagiaannya sama, yang memberikan kebahagiaan sama, maka cara untuk mendapatkan kebahagiaannya juga kata para ulama sama di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi tinggal kita pelajari apa saja ya, bagaimana caranya meraih kebahagiaan ya di dunia dan akhirat ya. Karena kita tema pada kajian kita malam hari ini adalah aku hanya ingin bahagia. Nah, kalau pengen bahagia gimana caranya? Nah, insya Allah ya akan kita kaji pada pertemuan malam hari ini dengan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Kita sudah sampai pada kiat-kiat ya, meraih kebahagiaan yang sejati ya. Kiat-kiat meraih kebahagiaan yang sejati. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa kebahagiaan itu milik Allah dan dari Allah. Dan Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah ya, bahwa ada cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Maka apa saja ya kiat-kiat atau cara-cara untuk meraih kebahagiaan tersebut ya. Yang pertama, nah, aku hanya ingin bahagia. Kalau pengen bahagia nih ya, yang pertama ya, menjadikan Rasulullah alaihissalatu wassalam ya, menjadikan Rasulullah teladan dalam semua aspek kehidupan. Kami ulang sekali lagi, menjadikan Rasulullah teladan dalam semua aspek kehidupan. Itu yang pertama, saudara-saudariku. Jadi gini ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua.
Menjadikan Rasulullah teladan itu sejatinya itu perintah. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, jika kalian cinta sama Allah, jika kalian sayang sama Allah, buktikan itu. Dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Di situ ada kalimat perintah. Maka menjadikan Rasulullah teladan, menjadikan Rasulullah panutan, itu adalah kewajiban sejatinya. Namun kewajiban ini ada plus-plusnya gitu loh ya. Jadi bukan hanya pijat aja yang ada plus-plusnya gitu ya. Ya, kalau teman saya kalau pijat pasti ada plusnya, plus bekam namanya. Ya. Teman saya itu kalau habis pijat Jumeho sama dibekam gitu ya, ada plusnya. Tapi yang ada plusnya itu bukan hanya pijat, ya. Mengikuti Rasulullah, menjadikan suri toladan itu selain adalah kewajiban, ada plusnya. Apa plusnya itu? Allah juga berikan banyak sekali fadilah dan keutamaan-keutamaan. Jadi selain kita sudah menunaikan kewajiban, ya, orang yang mengikuti Rasulullah akan mendapatkan banyak sekali fadilah dan keutamaan. Salah satunya lanjutan daripada ayat tersebut, ya. Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ya, ikutilah aku maksudnya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, ya. Jadi kalau kita ini melaksanakan kewajiban, periode Mekah berapa tahun? 13. Periode Madinah berapa tahun? 10 tahun, pas 23, kurang lebih sekian tahun, ya. Jadi Anas bin Malik ketika sudah menemani Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya berkata, ya, mengatakan kepada para sahabat, maqala li syai', ya, maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakada. Jadi Anas bin Malik menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jadi ketika dia melakukan sesuatu padahal mungkin itu nampaknya salah, tapi tidak pernah diprotes sama Rasulullah. Kenapa kamu kok melakukan ini? Enggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Dan dilanjutkan wala li syai', ya, lam asna'hu lima lam tasna' hadha hakada. Dan Rasulullah juga tidak pernah protes seandainya aku lagi malas gak ngerjain ini. Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kok kamu gak ngerjain ini gitu. Dan dalam riwayat yang lainnya dikatakan tidak pernah melihat Rasulullah itu marah, memarahi dia, memukuli dia, juga marah dan memukuli keluarganya, tidak pernah. Ya, itu akhlak dan kebiasaan Rasulullah selama berapa lama? 10 tahun. Jadi Anas bin Malik itu dari ketika Rasulullah datang ke Madinah langsung dititipkan, kayak modelnya anak angkat gitu loh. Ya. Jadi dari kecil itu dititipkan ke Rasulullah SAW selama 10 tahun mendampingi Rasulullah SAW, tidak pernah dimarahi, tidak pernah diprotes sama Rasulullah SAW. Pertanyaannya, dihitung, cuma Rasulullah karena tidak pernah gitu, karena nggak bisa dihitung, akhirnya tidak pernah gitu. Nah kita ini karena saking banyaknya, akhirnya tidak bisa dihitung. Oke, kita turunkanlah, bukan 10 tahun, 10 bulan. Nah 10 bulan kemarin gitu ya, kira-kira bisa dihitung nggak? Kita marah, protes sama istri sama anak, gitu. Bisa dihitung? Nggak bisa dihitung juga ini. Ini karena nggak pernah apa, saking banyaknya. Oh, masih saking banyaknya juga kayaknya. Oh, nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung gitu ya. Semoga itu bukan jadi kebiasaan kita ya. Nah, toyib ya. Dari sini kita tahu ya, karena Rasulullah itu nggak pernah marah, nggak pernah protes, itu ciri-ciri orang yang bahagia gitu. Karena tidak mungkin ya orang itu ya tidak mungkin orang itu marah ya, orang itu protes dan sebagainya, itu pasti ciri-ciri dia tidak itu. Dan Rasulullah itu nggak pernah itu, ya, nggak pernah itu. Jadi orang itu kalau sudah bahagia itu nggak peduli dengan apapun, gitu ya, nggak peduli dengan apapun. Biasanya seperti itu ya. Orang itu kalau sudah bahagia ya, sejuta cacian tidak akan menjatuhkannya. Orang itu kalau sudah bahagia ya, sejuta pujian
tidak bisa menerbangkannya. Ya, kenapa? Ya udah bahagia gitu ya. Pujian apapun tidak akan menambah kebahagiaan, yang mudah bahagia dia. Ya, karena dia sudah bahagia, ya, celaan seperti apapun juga tidak akan melukainya, tidak akan bisa menjatuhkannya. Itu orang bahagia gitu ya. Ya. Bayangkan, lihatlah gitu ya. Kebahagiaan semu milik orang-orang kafir dan penipu itu ya. Ya. Tanggane badi caci maki karo dulure ya gak peduli. Kenapa? Karena sudah bahagia menurut mindset dan sudut pandang dia. Kita juga seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Karena sudah bahagia, maka segala apapun itu tidak berpengaruh banyak untuk dia. Ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu manusia yang paling bahagia. Jadi kalau kita itu pengen bahagia, jadikanlah Rasulullah itu teladan dalam semua aspek kehidupan. Kalau berumah tanggalah seperti Rasulullah SAW. Ya, kalau mendidik anak, didiklah anak seperti Rasulullah SAW, atau seperti yang diajarkan Rasulullah. Mencari nafkah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Bermuamalah kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman dan lain sebagainya. Contoh Rasulullah SAW. Ya, karena dengan mencontoh Rasulullah maka kita akan mendekati level seseorang yang paling bahagia di muka bumi ini gitu loh. Karena dia sudah jelas-jelas dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya belum tentu, belum tentu. Maka jadikan Rasulullah suri teladan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pernah kami sampaikan juga di sini, adalah memperbanyak amal soleh. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Hubungannya apa, Ustadz? Ya, semua itu ayat itu harus kita kaitkan satu sama yang lain. Itu fungsinya orang yang hafal Quran. Ya, fungsinya ustadz itu kayak gitu ya, mengaitkan hadis dengan ayat. Ayat satu dengan ayat yang lain, hadis yang satu dengan hadis yang lain, supaya mendapatkan kesimpulan yang tepat untuk diajarkan kepada umat. Dan ini bisa kita kaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, bahwa memperbanyak amal soleh itu termasuk salah satu sebab datangnya atau turunnya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya, di halaman yang ketiga. Ayat berapa itu? Ayat 20 atau 21 tuh. Ya, di halaman yang ketiga itu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang atau wahai manusia, ya, perbanyaklah ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal soleh. Ya. Kepadaku, kepada Rob yang menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ya, semoga dengan kalian memperbanyak amal soleh tadi, memperbanyak ibadah tadi, kalian digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini yang bisa kita tarik benang merahnya, ya, bahwa memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak ibadah itu merupakan salah satu sebab orang itu dikategorikan menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika orang itu bertakwa, semua kebahagiaan itu akan dilimpahkan kepadanya. Ya, ya. Karena Allah berfirman, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar kalau punya masalah, punya musibah, diberikan jalan keluar dia. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau rezekinya cupet, tapi kalau dia bertakwa maka akan dilapangkan rezekinya dari area yang dia tidak sangka, tidak duga gitu. Dalam kelanjutan ayatnya, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya akan mudah. Yang harusnya itu mustahil menjadi mungkin. Kenapa? Karena ketakwaan. Ya. Yang harusnya mustahil itu jadi mungkin. Kenapa? Karena ketakwaan. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Ya. Bagaimana seorang laki-laki yang diusir dari Mekah. Seorang laki-laki ini diusir dari Mekah. Jangankan harta, makanan untuk mengenyangkan perutnya saja susah.
Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau menjanjikan ya kepada Suraqah bin Malik bahwa suatu saat nanti dia akan membebaskan ya Persia dan Romawi, gitu loh. Ya. Dikatakan kepada Suraqah bin Malik, ya, Suraqah bin Malik bahwa suatu saat nanti dia akan membebaskan Persia dan sebagian harta Persia itu, ya, harta rampasannya akan diberikan kepadanya. Itu mustahil itu, ya, mustahil, ya. Bagaimana orang nggak punya rumah, nggak punya harta, makan aja susah, ya. Tapi menjanjikan akan menaklukkan Persia dan harta rampasannya yang paling indah akan diberikan kepadanya. Itu mustahil. Itu kayak orang gelandangan tiba-tiba datang ke antum, wah nanti besok tak kasih mobilnya ya Presiden Amerika. Mustahil ya, ya. Gelandangan nggak punya rumah, buat makan aja susah, kemudian datang ke antum ya besok ya, nah nggak tahu kapan ya, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi tak kasih kamu mobilnya Presiden Amerika. Percaya antum? Percaya, yuk angel percaya. Tapi tidak ada yang namanya mustahil kalau diiringi dengan ketakwaan. Ya, karena Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa, maka yang mustahil menjadi mungkin. Dan itu tidak hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi juga berlaku untuk umatnya, kita semua. Gitu loh. Ya. Jadi bertakwalah. Ya. Cara bertakwa adalah memperbanyak amal soleh. Dan dalam ayat yang lainnya di surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal soleh, memperbanyak amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan riya, ya, tidak dibarengi dengan syirik, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya, menghadiahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kebahagiaan. Dan ini di dunia. Karena nanti kelanjutannya ada, ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini baru di akhirat. Sedangkan nanti mereka di akhirat balasan pahalanya adalah balasan pahala yang sangat luar biasa. Jadi di dunia dia bahagia, di akhirat juga bahagia. Itulah yang kami sampaikan tadi, bahwa cara memperoleh kebahagiaan dunia adalah cara untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Nah, di sini disebutkan tadi, ya, kalau kamu pengen bahagia, beramal soleh, ya, dan beriman pada Allah, Allah berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di surat An-Nahl ayat 97. Itu poin yang kedua. Karena waktu kita sangat singkat, ya, kita lanjutkan di poin yang ketiga, ya, kiat meraih kebahagiaan yang sejati yang telah Allah kabarkan dan Rasulullah SAW ajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Yang ketiga adalah senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ya, kami ulang sekali lagi, senantiasa menuntut ilmu syar'i, maksudnya menjadi thalabul ilm, ya, menjadi thalabul ilm. Dan dekat dengan masjid, ini khususnya yang laki-laki, ya, dan dekat dengan masjid, ya. Jadi senantiasa menuntut ilmu syar'i dan dekat dengan masjid, ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa tidak boleh kita berbicara, ya, atas nama agama nggak pakai dalil, nggak boleh, ya. Jadi harus ada dalilnya. Dalilnya apa, Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Jadi orang itu kalau suka atau senantiasa menuntut ilmu syar'i dan dia dekat dengan masjid, pasti bahagia. Itu janji Allah, ya, lewat lisan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah nggak pernah berdusta. Jadi pasti, ya. Jadi kalau belum bahagia berarti ada yang salah, gitu, ya. Taib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tuh, ya, kata Rasulullah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, di suatu masjid, ya. Kemudian dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya di antara mereka. Dan ini majelis ilmu ini maksud, ya. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, kemudian membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya bersama-sama, ya, kecuali, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan untuk mereka atau bagi mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, ya.
Apakah cukup? Tidak, dilanjutkan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan Allah akan limpahkan, ya, hujankan kepada mereka rahmat, ya. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Jadi sekarang ini ada malaikat-malaikat yang melindungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat itu senantiasa memuji mereka, mendoakan mereka, meminta ampunan untuk mereka, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi orang itu kalau senantiasa datang, ya, di majelis ilmu, ya, menuntut ilmu agama, kemudian dekat dengan masjid, pasti bahagia, pasti, ya. Ada aja sebab kebahagiaan yang membuatnya tersenyum di dunia ini, dan insya Allah akan juga membuatnya tersenyum di akhirat nanti. Itu pasti janji Rasul, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini iman yang berbicara. Jadi buktikan keimanan kita dengan mengamalkan, ya, hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan. Jadi kiat kebahagiaan yang ketiga itu datang, ya, di majelis ilmu, menuntut ilmu agama dan dekat dengan masjid. Nah, ya, jadi itu, ya, bagaimana tidak bahagia, ya, malaikat ini terus datang loh, mengelilingi kita, mendoakan kita, ya. Ya, jadi mumpung kita ini di majelis yang mulia, ya, perbanyak kebaikan, ya, perbanyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada sebagian hajat kita yang akan didoakan juga oleh malaikat. Kemudian yang nomor 4, ya, kiat meraih kebahagiaan yang sejati, memiliki hati yang bersih, ya, memiliki hati yang bersih. Ya, jadi orang itu kalau hatinya kotor, dipenuhi dengan hasad, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan dengki, susah bahagia, susah. Walaupun, ya, dia mendapatkan dunia beserta isinya, tapi kalau hatinya itu kotor, berpenyakit, nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Ya. Kenapa? Karena ketika dia melihat kebahagiaan didapati oleh saudaranya, dia langsung sakit hati. Jadi nggak akan bahagia. Padahal yang bahagia itu nggak hanya dia, gitu. Ya. Yang dicatat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rezeki, yang akan mendapatkan kenikmatan itu hanya kita sendiri atau sama saudara-saudara kita juga. Ya, saudara-saudari kita semuanya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan. Nah, masalahnya kan bisa jadi mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada kita. Kalau kita ini hatinya berpenyakit, nggak akan bisa bahagia. Padahal orang itu pasti di atas langit ada langit, gitu loh. Ya, jadi kalau hatinya berpenyakit nggak akan bahagia. Dan ini ada dalilnya di surat Al-Fat ayat 18. Di surat Al-Fat ayat 18. Al-Fat. Ya. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim, ya, ya, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinah 'alaihim. Nah, jadi bahkan ada kelanjutannya, wa atsabahum fathan qariba. Jadi Allah itu ridho kepada siapa? Kepada para sahabat yang membaiat Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi ini sirah nabawiyah, nanti dibaca kisahnya. Ya, ini baiat apa ini? Nanti bukan di sini pembahasannya, ya. Jadi ini ada kisahnya para sahabat membaiat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Nanti baca sendiri, ya, sirah nabawiyah, ya, tentang ayat ini. Tapi bukan itu poin yang kita garis bawahi. Nah, Allah, ya, dalam ayat ini menjelaskan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi hati para sahabat pada waktu itu bersih, suci, ridho dengan Rasulullah. Bayangkan loh, Nabi itu bukan penduduk Madinah, tapi tiba-tiba datang menjadi raja. Ini kalau orang-orang penduduk Madinah ini hatinya itu berpenyakit, gak mungkin mau. Iya apa tidak? Iya. Ya. Ada orang, ya, bukan orang Indonesia, datang tiba-tiba ke Indonesia kemudian jadi raja, jadi presiden. Banyak yang protes apa tidak? Pasti banyak yang protes, ya. Buktinya, ya, saya baca sebagian artikel itu, kenapa kok orang nggak setuju Ahok jadi presiden? Ya karena Ahok keturunan bukan bukan Indonesia. Ini bukan bahas masalah setuju atau nggak setuju. Ini cuma alasan mereka, ya. Kenapa? Karena sebagian di antara masyarakat Indonesia itu nggak setuju kalau
dia non Indonesia ya, non pribumi itu menjadi presiden. Kenapa? Ya itu memang fitrah gitu ya. Tapi ini tidak terjadi di kaum muslim. Bahkan lebih daripada itu, ya Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan orang-orang muhajirin. Tujuannya apa? Supaya orang-orang muhajirin ini yang melarat dalam tanda kutip, yang kelaparan, yang membutuhkan tempat tinggal, ada yang nanggung. Akhirnya ditanggung kebutuhannya oleh orang-orang Ansor dan mereka mau. Coba kalau hatinya berpenyakit. Enak temen teko-teko nangkene moro-moro tak apa namanya? Moro-moro kayak bahasa kita ya, tiba-tiba dipersaudarakan. Ya tiba-tiba mendapatkan sebagian harta kita. Tiba-tiba kita harus menjamu mereka, membuatkan mereka tempat tinggal. Ini kalau berpenyakit nggak mungkin mampu, tapi hati mereka bersih. Karena hati mereka bersih, Allah Subhanahu wa taala fa'anzalas sakinah. Allah turunkan sakinah, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam hati mereka. Kemudian ada tambahannya, wa atsabahum fathan qoriba, dan Allah berikan kabar gembira kepada mereka kemenangan yang dekat. Masya Allah. Kenapa? Hatinya bersih gitu loh. Jadi bersihkan hati kita kalau kita ingin bahagia. Jangan sampai ada iri, jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada dengki. Kalau nggak ada penyakit-penyakit hati yang seperti itu, insya Allah kita bahagia. Kalau ada penyakit itu, walaupun dunia menjadi milik kita, nggak akan kita bahagia. Lihatlah, ini ada kisah ini. Gak usah jauh-jauh para sahabat. Ini beberapa waktu sebelum kita. Ini kisahnya Syekh bin Baz rahimahullah dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita tahu dulu Syekh Al-Albani itu tempat tinggalnya di mana? Damaskus, ya kan? Ya, kemudian karena beberapa kali dipenjara, ya karena banyak tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah dari ulama-ulama sufi, ya. Kemudian Dewan Fatwa para ulama yang ada di Saudi itu mengambil keputusan, udahlah daripada kalau bahasa kita nih ya, daripada ya Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani di sana itu ya diplokoto bahasa kita ya didolimi, mending udah suruh datang ke Saudi aja. Ya, akhirnya Al-Albani diundang untuk datang ke Saudi, tinggal di Saudi dan jadi dosen di Universitas Islam Madinah. Ya, kemudian dikasih kesempatan untuk mengisi taklim di Masjid Nabawi. Padahal salah satu yang meminta itu adalah Syekh bin Baz. Cuma uniknya ketika Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani ya dikasih kesempatan ngisi kajian di Masjid Nabawi, ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku semua, majelisnya Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani itu tapi kalau ustaz itu hatinya bersih, insya Allah tidak. Ya, kalau ustaz itu hatinya bersih, insya Allah tidak. Lihatlah, ya Syekh bin Baz itu majelisnya nggak patek rame. Lah Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani tumpah ruah. Padahal yang minta datang, minta ngisi siapa? Syekh bin Baz salah satu di antaranya. Kemudian salah satu jamaah tanya kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh, gimana ini? Kan dulu yang ngundang dia datang ke Saudi antum sama teman-teman bahasa kita. Dan sekarang majelisnya itu lebih ramai dari majelis antum gitu. Apa kata Syekh bin Baz? Dan ini dikutip oleh para masyayikh kita sampai sekarang, kisahnya diabadikan ya di muhadharah di majelis ilmu. Kata Syekh bin Baz, "Dzalika fatullahi yu'tihi mayasya." Udah selesai. Apa kata Syekh bin Baz? Itu adalah keutamaan, ya fadilah yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Udah selesai. Ya. Orang kalau nggak ada penyakit hati enak, selesai. Ya, mau temennya mendapatkan kebahagiaan, dia juga akan ikut bahagia. Coba kalau ustadznya punya penyakit hati, ono ustadz liyane kajiannya rame mulai, waduh, kalah rame kajianku. Waduh, undangannya sing iku kok luwe sering teko undanganku. Wah, ini repot. Itu ustadz yang punya penyakit hati. Insya Allah ustadz saya di sini enggak. Insya Allah, semoga ya Allah kuatkan hatinya. Tapi syaiton itu namanya syaiton. Itu bukan hanya pelacur yang didatangi, bukan hanya pelaku riba yang didatangi, tapi juga ahli ibadah dan ustadz-ustadz ahli ilmu juga didatangi. Maka kita selalu minta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit hati. Kalau
Kalau intinya hati kita ini rusak, hati kita berpenyakit, nggak akan bisa bahagia. Taib, kita percepat. Kemudian yang nomor 5 ya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu hatinya tenang, bahagia, tentram dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Ya, ulama tafsir ya menafsirkan zikrullah itu adalah melaksanakan ketakwaan. Ya, tapi kalau secara umum ada zikrullah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ditegaskan. Hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa tentram. Lagi sama tadi dikatakan ya, kalau orang itu menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, wa man arada an dzikri, maka hidupnya akan sempit. Karena apa? Diperkuat dengan ayat ini, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang, bahagia dan tentram. Maka perbanyak zikrullah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak zikir-zikir yang bisa kita senantiasa amalkan. Bahkan banyak zikir yang pernah saya ajarkan dulu di sini. Ketika datang musibah, ketika datang kesedihan, kita baca zikir itu, maka insya Allah Allah akan ya menghilangkan musibah dan kesedihan itu dengan cepat. Taib. Kemudian yang nomor 6 ya, kiat ya agar meraih kebahagiaan yang sejati adalah bersabar dan bersyukur. Ya, bersabar dan bersyukur. Karena tanpa kesabaran kita tidak mungkin bahagia. Tanpa rasa syukur kita juga tidak mungkin bahagia. Ketahuilah Bapak Ibu, ya, kita hidup itu untuk kehilangan. Nah, kita ingatin, kita garis bawahi. Kita hidup itu untuk kehilangan. Ya. Kehilangan apa? Kehilangan sebagian umur kita. Kehilangan apa? Kehilangan sebagian kesehatan kita. Kehilangan apa? Kehilangan sebagian orang-orang yang kita cintai. Kehilangan dan terus kehilangan. Kita hidup itu untuk kehilangan. Kalau nggak bisa sabar, nggak punya kekuatan untuk bersabar, kita nggak akan bisa bahagia. Maka mintalah kesabaran kepada Allah Subhanahu. Maksudnya gini loh, aku nek gak duwe omah gak seneng aku. Nah, akhirnya gak seneng temenan. Aku nek gak duwe mobil gak seneng aku. Akhirnya gak seneng temenan, gak bahagia temenan. Ya, aku nek gak duwe bojo loro gak bahagia aku. Akhirnya gak bahagia temenan gitu. Ya, akhirnya sumpek kayak uripe gitu ya. Aku kalau gak punya anak laki-laki gak bahagia aku. Gak bahagia dia. Aku kalau gak punya anak perempuan gak bahagia aku. Akhirnya gak bahagia temenan. Kenapa? Karena dia membuat bingkai untuk membatasi kebahagiaannya. Padahal kalau pengen bahagia, ya bahagia aja. Ya, nggak usah dibatas-batasi. Maksudnya gini loh, kalau kita ini punya motor, ya jangan berpikir, wah saya nggak akan bahagia kalau nggak punya mobil. Itu mindset yang keliru. Maksudnya gini, kalau kita punya motor, mindset kita itu saya sekarang bahagia, kalau punya mobil lebih bahagia. Nah gitu maksudnya, paham maksudnya ya. Jadi jangan berpikir aku kalau nggak punya mobil nggak bahagia, ya nanti nggak akan bahagia, ya karena kita akan melihat orang yang di atas kita nggak akan pernah bahagia. Jadi maksudnya sekarang saya bahagia, tapi kalau dikasih lebih akan tambah bahagia, gitu ya. Saya sekarang punya istri satu bahagia, gitu ya. Kalau istri satu itu bertakwa dan soleha akan lebih bahagia. Nggak usah mikir-mikir yang lian-lian. Nggak usah mikir-mikir yang lian. Ya, jadi istri satu alhamdulillah, apalagi soleha gitu maksudnya. Nggak usah mikir sing lian-lian. Angel kok mulai aku sing dilono, Pak. ya. Tapi itu maksudnya ya. Jadi kenapa orang yang nggak bahagia itu kenapa? Karena membatasi kebahagiaannya. Gitu loh ya. Jadi jangan pernah membatasi kebahagiaan kita, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ya. Wa an angduro atau wa amduro ila ma huwa tahti wala amduro ila man huwa fauki. Maksudnya kalau kita pengen bahagia, bersyukur saja sekarang, bahagia saja sekarang. Jangan lihat atau lihatlah orang yang ada di bawah kita. Jangan lihat orang yang ada di atas kita. Kita masuk rumah sakit, masuk ICU, ya tetap bisa bahagia. Wong di samping kita ono sing ya saya itu waktu nemenin bapak saya di ICU, saya masih bisa membuat dia senyum dan tertawa.
Kenapa? Karena di sampingnya itu lebih parah keadaannya. Sampai teriak-teriak, wah, gak karu-karuan. Akhirnya saya masih bisa senyum dengan ayah saya. Padahal masuk ICU gitu loh. Padahal masuk ICU, jantungnya gak beraturan, bisa mati sewaktu-waktu gitu. Tapi masih bisa senyum saya dengan ayah saya. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang sehat, ya sedih kita gitu. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, bisa bahagia, sama. Dan masih banyak orang yang di bawah kita. Jadi bersabar dan bersyukur. Ini waktunya udah habis ini. Dan yang terakhir adalah doa, ya. Dan terakhir adalah doa. Dalam sebuah hidup kita sekarang sempit, hidup kita sekarang sumpek, doa. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, dan Allah sangat suka kalau ada hambanya yang merengek, ya, meminta kepadanya, apalagi di sepertiga malam dan di waktu-waktu yang mustajab. Tentu saja bahkan kita diajari doanya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apalagi di waktu-waktu mustajab. Kita lihat sendiri, kita ingat sendiri waktu umroh, lihatlah orang tuh, ya, ketika di saat berjalan di antara rukun Yaman sampai Hajar Aswad, kan disunahkan berdoa ini. Mereka nangis, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena mereka tahu yang bisa memberikan kebahagiaan cuma Allah, dan mereka tahu waktu itu sangat mustajab untuk memohon kepada Allah. Maka kita juga bisa mengikhtiarkan dengan cara yang lain. Kita tahu pemilik kebahagiaan itu Allah, kita minta. Sebagaimana kata para ulama, ya, kalau orang itu aja diketok pintunya terus menerus pasti risih dibuka, apalagi Allah gitu ya. Ini pernah nih, saya tutup dengan sebuah kisah ya. Hasan Al-Basri, kisah Hasan Al-Basri. Pernah Hasan Al-Basri berjalan dengan seorang jamaahnya atau temannya, ya. Ada anak laki-laki lagi berantem sama ibunya, ya. Anak laki-laki berantem sama ibunya, kemudian ditutup pintu rumahnya sama ibunya. Ini ibu-ibu pernah seperti itu nggak sama anaknya ini, ya? Ya, jadi ditutup, dikunci pintu rumahnya sama ibunya. Akhirnya anaknya dibiarin di luar, diketok-ketok sambil nangis-nangis anak itu. Nangis ketok-ketok, akhirnya sampai ketiduran, ya, ketiduran di depan pintu rumah itu. Nggak lama, akhirnya dibuka pintu itu sama ibunya, dipeluk anaknya itu, dicium sambil nangis. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri nangis. Ditanya sama sahabatnya, kenapa kok antum nangis wahai imam? Lihatlah ibu itu tadi. Ya. Ketika dia marah dengan anaknya, ditutup pintunya, tapi anaknya merengek, mengetuk, ya, menangis, ya. Kemudian tidak bisa, ya, hati itu berbohong karena cintanya ibu itu kepada anaknya. Akhirnya luluh, dibukalah pintu itu untuk menjemput anaknya. Dan sesungguhnya Allah jauh lebih cinta kepada kita daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan pernah berputus asa untuk terus memohon dan mengetuk pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, khilaf dan kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa pribadi saja setelah sholat atau dan setelah kajian. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.